Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Argentina pecah rekor Piala Dunia, dapat 5 penalti dari 7 laga. Timnas Argentina mencetak rekor di Piala Dunia tahun 2022 dalam urusan hadiah penalti. Pada laga final menghadapi Prancis, hadiah penalti yang diberikan wasit Simon Marciniak merupakan hadiah penalti kelima untuk Argentina selama di Qatar. Catatan ini melampaui hadiah penalti negara manapun yang pernah diterima timnas di Piala Dunia. Argentina mendapat bonus penalti sebanyak 5 kali dalam 7 pertandingan. Argentina melampaui catatan 4 penalti yang didapat Portugal pada Piala Dunia 1966 dan Belanda pada Piala Dunia 1978. Janji Rodrigo de Paul jadi juara Piala Dunia tahun 2022 di sebuah kertas. Rodrigo de Paul membagikan satu unggahan cerita menarik di akun Instagram pribadinya. Dalam kertas tersebut, de Paul menyebutkan janji serta harapannya untuk Argentina di Piala Dunia. Ia menuliskannya 2 bulan sebelumnya, tepat pada 18 September. Saya Rodrigo de Paul. Hari ini 18 September tahun 2022, saya menandatangani kertas dan mengatakan bahwa kami akan memenangkan Piala Dunia 2 bulan dari sekarang. Begitu terjemahannya. Sontak, kertas tersebut pun menjadi populer. Janjinya dan harapannya terwujud. Scaloni dari antah berantah, kini dunia dalam genggamannya. Dunia sepak bola kini mengenal sosok Lionel kedua selain kuat Messi. Ya, dia adalah Scaloni, pelatih timnas Argentina. Sosok tak familiar, kasarnya seorang antah berantah yang bahkan publik Argentina pun sulit merestuinya saat pertama kali menduduki kursi panas La Albiceleste. Sekarang, dunia berada dalam genggamannya setelah dia menjadi satu-satunya orang Argentina yang sukses menyandingkan deretan gelar prestisius hanya dalam rentan 17 bulan. Deschamps belum ambil keputusan sebagai pelatih timnas Prancis. Timnas Prancis gagal mempertahankan gelar yang mereka raih pada Piala Dunia tahun 2018 di Rusia, usai Argentina keluar sebagai juara melalui adu penalti. Sepanjang turnamen ini, masa depan Didier Deschamps sebagai pelatih utama timnas Prancis mendapat sorotan. Deschamps mengatakan ia belum bisa mengambil keputusan terkait hal ini. Bahkan apabila kami meraih kemenangan pada pertandingan ini, saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu secara langsung setelah pertandingan, ucap Deschamps dikutip The Athletic. Kata-kata sombong Martinez soal tendangan penalti Mbappe. Emiliano Martinez diperdaya oleh Mbappe. Mantan pemain Arsenal itu bahkan 3 kali dipecundangi Mbappe lewat eksekusi dari titik 12 pos. Seusai laga, Martinez mengaku sebenarnya bisa saja menghalau tendangan penalti Mbappe andai aksinya saat menjatuhkan diri untuk mengeblok arah bola tendangan Mbappe bisa lebih baik. Saya bisa saja menghentikan penalti Mbappe, hanya saja saya melakukan aksi jatuh yang buruk, tapi kemudian saya melakukannya dengan benar, ujar Martinez dilansir Metro. Makna dibalik jubah bis Messi yang tuai kontroversi. Kapten Argentina Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia tahun 2022 memakai jersey pertandingan yang diselubungi bis alias jubah tradisional daerah Arab. Penggunaan jubah bis itu tak pelak mencuri perhatian. Dilansir dari Sport Bible, jubah yang dipakai Messi akrab dipakai prajurit Arab setelah meraih kemenangan. Bis juga bisa dipakai oleh keluarga kerajaan. Pemakaian bis untuk Messi itu jadi bentuk penghargaan Raja Qatar untuk mengoleksi 7 gelar Ballon d'Or tersebut. Nova Arianto jadi pelatih timnas U23 di SEA Games tahun 2023. PSSI sudah memastikan bahwa Sintayong tidak akan memegang timnas U23 Indonesia di SEA Games tahun 2023 Kamboja. Sebab SEA Games tahun 2023 Kamboja bentrok dengan Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Sementara untuk SEA Games tahun 2023, PSSI meminta Sintayong menunjuk sosok yang pas menggantikan dirinya. Pelatih timnas Indonesia itu pun sudah memutuskan untuk meminta Nova Arianto menjadi juru taktik timnas U23 Indonesia di SEA Games tahun 2023 Kamboja. David Beckham dukung Piala Dunia digelar di musim dingin. Piala Dunia yang digelar pada musim dingin dinilai tidak akan ideal karena jadwalnya terlalu mepet dengan kompetisi-kompetisi domestik dan level Eropa. Namun nyatanya,
Piala Dunia tahun 2022 berhasil mematahkan anggapan tersebut. Tim-tim peserta Piala Dunia mampu menunjukkan kemampuan dan permainan terbaiknya. Atas dasar itu, PK mengatakan bahwa Piala Dunia tidak masalah jika digelar di musim dingin. Menurutnya, Piala Dunia Qatar menjadi bukti bahwa Piala Dunia tidak harus digelar saat musim panas. Mbappe dan Prancis kalah di final, tetapi masa depan Les Bleus cerah. Pada usia 23 tahun, Mbappe masih dapat bermain di Piala Dunia mendatang dan menjadi juara dengan Prancis. Singkat kata, masa depan Prancis pun cerah jika melihat kedalaman skuad. Tidak hanya punya kedalaman skuad setelah ditinggal banyak pemain cedera, regenerasi Prancis juga berjalan baik. Mbappe akan memimpin generasi baru Prancis tersebut, dan hal itu diturunkan Kapten Prancis berusia 35 tahun Hugo Lloris. Kiper Tottenham Hotspur itu mendukung Mbappe untuk memimpin generasi baru Prancis. Scaloni, seandainya Maradona di sini. Lionel Scaloni niscaya sudah membuktikan dirinya dengan cara sebaik-baiknya dengan membawa Argentina meraih trofi Piala Dunia tahun 2022, termasuk ke Maradona yang sempat meragukannya. Sayangnya Maradona tidak bisa melihat Lionel Messi dan kawan-kawan berpesta di Qatar karena meninggal dunia November tahun lalu. Saya yakin kalau dia ada di sini, dia akan sangat menikmatinya dan menjadi orang pertama yang masuk lapangan. Saya berharap dia ada di sini untuk menikmati momen ini, ujar Scaloni dikutip Standard. Scaloni, Lionel Messi tak punya utang apapun ke Argentina. Dengan gelar juara ini, Messi sudah mempunyai trofi lengkap di Argentina. Pada tahun 2021 dia membawa tim Tingo menjadi juara Copa America, sementara emas Olimpiade juga sudah dimenangi pada 2008, sementara Piala Dunia U20 digapai pada 2005. Semua pencapaian Lionel Messi itu pantas membuat Scaloni bilang bahwa La Pulga sudah tak mempunyai utang apapun ke Argentina. Dia tidak mempunyai utang apapun. Kalau dia punya, dia tidak pernah berhutang untuk saya. Sungguh menyenangkan bisa melatih dia dan rekan-rekan setimnya, kata Scaloni selepas final Piala Dunia. Bikin ngakak, Messi cek HP, Aguero melotot. Aguero dan Messi sering sekamar bareng saat lagi tugas negara. Ketahuan sih, Messi lebih kalem sementara Aguero suka bercanda. Sergio Aguero bikin video yang bikin ngakak. Saat selebrasi para pemain Argentina di ruang ganti, Aguero duduk di sebelah Messi. Messi asik mengecek HP-nya, sementara Aguero melotot seperti kepo. Ngontak siapa sih, Leo? Aksi itu bikin netizen tertawa. Sergio Aguero benar-benar jadi aktor penghibur. Akan tetapi, Sergio Aguero bisa juga serius. Bertahan, Marcus Rashford jadi pemain dengan gaji tertinggi di MU. Rashford musim ini bisa dikatakan jadi salah satu pemain terbaik Manchester United. Sang penyerang berhasil bangkit dari keterpurukan dan produktif dalam mencetak gol bagi setan merah. Dilansir Daily Star, Manchester United benar-benar serius ingin mempertahankan Rashford. Mereka disebut siap menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di MU. Tawaran terbaru MU dilaporkan berada di angka 400.000 pound sterling per pekan. Angka ini menjadikan Rashford pemain termahal di skuad setan merah saat ini. Ia melampaui gaji David De Gea yang saat ini berada di angka 375.000 pound sterling per pekan. Alexis Mac Allister dari Brighton untuk Argentina dan sebaliknya. Mac Allister akan jadi pemain yang paling diingat Brighton dalam sejarah klub, sebab pemain berposisi gelandang itu jadi pemain pertama yang mampu menjadi juara Piala Dunia. Pemain berusia 23 tahun itu seolah mewujudkan harapan yang mungkin saja sulit terulang bagi Brighton untuk beberapa tahun ke depan. Setelah menjadi juara, Brighton memberikan apresiasi kepada Mac Allister lewat sebuah unggahan. Sang pemain kemudian menanggapinya. Ia mengunggah kembali lewat fitur cerita dan menyampaikan tidak sabar ingin bertemu dengan rekan-rekannya di The Seagulls. Penaltinya Paulo Dybala berani banget. Paulo Dybala jadi salah satu eksekutor penalti Argentina yang mampu tuntaskan tugasnya dengan baik. Dybala pun baru masuk di menit ke 121 gantikan Tagliafico. Pelatih Lionel Scaloni dinilai memang memasukkan Dybala demi menjadi eksekutor penalti. Pun pemain AS Roma itu jalankan tugasnya dengan sepakan yang berani.
Penalti oleh Dybala itu membutuhkan keberanian. Dia benar-benar menempatkan bola di tengah, ujar pundit sepak bola ex pemain timnas Inggris Jermaine Jenas kepada BBC. Karim Benzema pensiun dari timnas Prancis. Kabar pensiunnya Benzema dari timnas Prancis disampaikan pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Tanggal tersebut bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-35 tahun. Kabar tersebut sekaligus mengakhiri karir Benzema di timnas Prancis yang sudah berjalan 15 tahun. Dia debut bersama tim Ayam Jago pada tahun 2007 dan total menorehkan 97 caps. Benzema mengumpulkan 37 gol selama berseragam timnas Prancis. Pemenang Ballon d'Or tahun 2022 tersebut mempersembahkan satu gelar UEFA National League tahun 2021 buat negaranya. Unggah foto angkat trofi Piala Dunia, Messi pecahkan rekor Instagram. Foto Lionel Messi tengah mengangkat trofi Piala Dunia tahun 2022 menjadi unggahan atlet paling populer di Instagram. Unggahan Messi itu disukai warganet hingga puluhan juta. Lionel Messi mengunggah beberapa foto beserta caption di akun Instagramnya @leomessi setelah membawa timnas Argentina menjuarai Piala Dunia tahun 2022 pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Foto Lionel Messi itu disukai lebih dari 50,2 juta akun per Selasa pukul 05.15 waktu Indonesia Barat. Postingan itu juga dipenuhi sekitar 1,4 juta komentar. Diburu dua klub Liga Premier Inggris, agen isyaratkan transfer Amrabat. Amrabat adalah bagian penting dari tim pemecah rekor Maroko di Qatar. Laju luar biasa tim arahan Walid Regragui telah membuat sejumlah pemain asuhannya menjadi komoditas panas jelang jendela transfer Januari. Seperti dilansir sejumlah media asal Inggris, Amrabat menjadi target Liverpool dan Tottenham Hotspur pada bursa transfer Januari mendatang. Agen Malu Empasin Katu meyakini bahwa manajemen Fiorentina siap menjual bintang timnas Maroko yaitu Sofyan Amrabat pada bursa transfer Januari nanti. Meme Messi ejek Ronaldo yang bikin Piers Morgan ngamuk. Kesuksesan Messi merebut trofi Piala Dunia memicu meme kocak soal rivalitas Messi dan Ronaldo jadi paling sering berseliweran di jagat maya. Namun, ada satu meme yang membuat Morgan benar-benar murka. Jurnalis asal Inggris itu mengecam netizen yang mengirimkan meme Messi meletakkan kedua tangan di telinga di hadapan Ronaldo yang tampak duduk lemas di bangku cadangan. Tak hanya itu, Morgan juga digambarkan sebagai pelatih yang tepat duduk di samping Ronaldo. Meme tersebut bikin Morgan murka. Real Madrid akan beri kontrak baru untuk Marco Asensio. Kontrak Asensio yang bakal habis di akhir Juni tahun 2023 juga semakin mempertegas bahwa potensinya untuk hengkang dari tim ibu kota Spanyol. Namun, Carlo Ancelotti nyatanya masih mau memasukkan nama Asensio ke dalam daftar rencana setelah merasa pemain berpaspor Spanyol itu bisa memberikan pembeda untuk sektor penyerangan. Maka dari itu, El Real mulai berencana untuk memberikan kontrak baru dalam waktu dekat ini guna mengantisipasi adanya tim peminat yang melakukan negosiasi secara resmi di jendela transfer musim dingin. Chelsea disarankan kontrak Ronaldo selama 6 bulan. Kendati Ronaldo sudah berusia 37 tahun saat ini, klub-klub dikabarkan masih berniat kepada pemilik 5 Ballon d'Or tersebut. Salah satu klub yang dikaitkan dengannya adalah Chelsea. Meski sudah punya Aubameyang, Chelsea faktanya masih butuh penyerang untuk mengatasi kesulitan mereka mencetak gol. Mantan bek Chelsea William Gallas menyarankan The Blues untuk merekrut Ronaldo dan mengontrak selama 6 bulan sampai musim 2022-2023 berakhir. Ini alasan Sandy Walsh tak masuk skuad untuk Piala AFF tahun 2022. Sintayong sempat memanggil 28 pemain ke timnas Indonesia, termasuk Sandy Walsh untuk pemusatan latihan di Bali sejak 28 November tahun 2022. Sandy Walsh juga sudah bergabung dengan training center timnas Indonesia di Pulau Dewata, tetapi diminta kembali oleh Kevin McCallan ke Belgia pada 7 Desember tahun 2022. Kenyataannya, Sandy tidak akan bergabung lagi dengan timnas Indonesia untuk Piala AFF tahun 2022. Usut punya usut, pemain berusia 27 tahun itu tidak dilepas oleh Kevin McCallan. Juranovic dibidik Barcelona dan 2 klub Liga Inggris. Celtic boleh jadi ingin cepat-cepat mengikat Juranovic dengan kontrak baru. Namun, sekarang Skotlandia bakal lebih sulit bagi tim Skotlandia tersebut.
Kabarnya performa Juranovic mencuri perhatian Barcelona. Raksasa Katalan itu memang perlu memperkuat lini belakang. Juranovic jadi kandidat yang menarik. Selain Barcelona, kabarnya ada 2 klub Inggris yang juga menunjukkan minat terhadap Juranovic. Belum ada kejelasan soal siapa 2 klub yang dimaksud, diduga melibatkan uang besar. Carlo Ancelotti, saya tak akan tinggalkan Real Madrid. Capaian Real Madrid 2 musim terakhir cukup impresif, tapi tetap saja masa depan Carlo Ancelotti dipertanyakan, bukan karena perpecahan terjadi dalam tim. Masa depan sang nahkoda terganggu karena isu yang beredar menyebut dirinya diminati timnas Brazil. Seperti diketahui, tim Samba baru ditinggal Tite usai gagal di Piala Dunia. Soal ketertarikan itu Ancelotti tidak berani berkomentar banyak, tapi terkait statusnya dia menegaskan tak akan meninggalkan Real Madrid. Joško Gvardiol lebih pilih main di Liverpool. Bersama timnas Kroasia, Joško Gvardiol selalu tampil penuh waktu di Piala Dunia dan membawa Vatreni duduk di posisi ketiga Piala Dunia. Performa tersebut kemudian membuat Manchester United dan Chelsea tertarik untuk mendaratkannya. Namun keinginan kedua raksasa IPL itu untuk mendaratkan Gvardiol bisa jadi terganjal. Pasalnya, Gvardiol dilaporkan bermimpi untuk bermain di Liverpool. Bagi bek berusia 20 tahun tersebut, Liverpool adalah klub yang telah disaksikannya sejak kecil. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.